Prabowo Subianto, lahir di Jakarta pada 17 Oktober 1951. Karir beliau dimulai di dunia militer, di mana beliau bergabung dengan Akademi Militer Nasional dan kemudian menjadi jenderal. Selama bertugas, beliau terlibat dalam berbagai operasi militer, termasuk di Timor Timur dan Aceh. Pengalaman ini membentuk pandangan beliau tentang keamanan dan stabilitas negara. Setelah pensiun, beliau terjun ke dunia politik. Pada tahun 2009, beliau mencalonkan diri sebagai presiden untuk pertama kalinya. Meskipun tidak berhasil, beliau tidak menyerah. Beliau terus berjuang untuk visi beliau tentang Indonesia yang lebih baik. Pada 2014 dan 2019, beliau kembali mencalonkan diri, dan meskipun hasilnya belum sesuai harapan, dukungan rakyat semakin kuat. Kini, menjelang 2024, beliau bertekad untuk membawa perubahan nyata. Dengan pengalaman militer dan politik, beliau ingin memimpin Indonesia menuju kemajuan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat pertahanan negara. Beliau percaya, bersama rakyat, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Inilah 10 fakta Prabowo Subianto dari tentara hingga menjadi Presiden Indonesia 2024. Halo guys, balik lagi sama Ali sini di channel IMVLI. Keluarga beliau memiliki sejarah yang sangat kaya dan berpengaruh. Kakek beliau, Margono Djoyo Hadikusumo, adalah pendiri Bank Negara Indonesia yang berperan penting dalam perekonomian negara kita. Beliau juga anggota BUPKI yang membantu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ayah beliau, Sumitro Djoyo Hadikusumo, seorang ekonom terkemuka, pernah menjabat sebagai menteri di era Soekarno dan Soeharto. Beliau mengajarkan saya pentingnya ekonomi bagi pembangunan bangsa. Dan tidak kalah menarik, mertua beliau adalah Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, karena beliau pernah menikah dengan Titik Soeharto. Keluarga kami memang terjalin erat dengan sejarah dan perjalanan bangsa ini. Yang kedua, di tahun 1974, beliau lulus dari Akademi Militer Nasional di Magelang sebagai lulusan terbaik. Pengalaman di sana sangat berharga. Beliau belajar disiplin, kepemimpinan, dan strategi militer yang mendalam. Setelah itu, beliau melanjutkan pelatihan di Amerika Serikat. Di sana, beliau mendapatkan wawasan baru tentang taktik dan teknologi militer yang modern. Setiap pelajaran yang beliau terima membentuk beliau menjadi pemimpin yang lebih baik. Pendidikan militer bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang mental dan moral. Ini adalah fondasi yang beliau bawa dalam setiap langkah karir beliau. Yang ketiga, sebagai seorang tentara, saya selalu percaya bahwa setiap misi adalah tantangan yang harus dihadapi dengan keberanian dan strategi yang tepat. Salah satu momen paling berkesan dalam karir saya adalah ketika memimpin operasi penyelamatan sandera di Mapenduma, Papua, pada tahun 1996. Dalam situasi yang penuh tekanan, kami harus bergerak cepat dan tepat. Dengan koordinasi yang solid dan keberanian tim, kami berhasil menyelamatkan para sandera dan mengembalikan mereka ke pelukan keluarga. Operasi ini bukan hanya tentang keberhasilan militer, tetapi juga tentang kemanusiaan. Setiap langkah yang kami ambil adalah untuk melindungi dan menyelamatkan nyawa. Pengalaman ini mengajarkan saya arti sejati dari pengabdian dan tanggung jawab sebagai prajurit. Keempat, saya masih ingat betul momen ketika Prabowo Subianto diberhentikan dari militer pada tahun 1998. Keputusan itu bukan hanya mengubah arah karirnya, tetapi juga mengguncang dunia politik Indonesia. Dugaan keterlibatannya dalam penculikan aktivis pro-demokrasi saat reformasi menjadi sorotan tajam. Banyak yang mempertanyakan integritasnya, sementara yang lain melihatnya sebagai korban dari situasi politik yang rumit. Setelah dipecat, Prabowo tidak mundur. Dia beralih ke dunia politik, membangun kembali citranya dan meraih dukungan yang signifikan. Kontroversi ini, meski kelam, justru menjadi batu loncatan bagi ambisinya. Kini, dia adalah salah satu tokoh paling berpengaruh di Indonesia, menunjukkan bahwa dari kegelapan, bisa muncul kekuatan baru. 5. Masuk ke dunia politik adalah langkah yang penuh tantangan dan peluang. Ketika Prabowo mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya, atau Gerindra, pada tahun 2008, ia tidak hanya membangun sebuah partai, tetapi juga sebuah gerakan. Gerindra tumbuh pesat, menjadi salah satu partai besar di Indonesia dengan basis pendukung yang kuat. Ini bukan hanya soal kekuasaan, tetapi tentang membawa suara rakyat ke dalam kebijakan. Dengan visi yang jelas dan komitmen untuk perubahan, Gerindra berusaha menjawab harapan masyarakat. Setiap langkah yang diambil Prabowo dan partainya adalah refleksi dari keinginan untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera.
Ini adalah perjalanan yang terus berlanjut, dan setiap dukungan dari rakyat adalah bagian penting dari cerita ini. Keenam, kegagalan dalam Pilpres memang menjadi bagian dari perjalanan politik Prabowo. Pertama, pada tahun 2009, dia mencalonkan diri sebagai wakil presiden mendampingi Megawati Soekarno Putri. Sayangnya, langkah itu tidak membuahkan hasil. Lalu, pada 2014, Prabowo maju sebagai calon presiden melawan Joko Widodo. Pertarungan sengit, tapi Jokowi keluar sebagai pemenang. Tak menyerah, Prabowo kembali bertarung di 2019, sekali lagi melawan Jokowi, dan hasilnya tetap sama. 3 kali kalah, namun semangatnya untuk berjuang tidak pudar. Ini menunjukkan betapa kerasnya dunia politik, di mana setiap langkah diambil dengan risiko tinggi. Kegagalan bukan akhir, melainkan pelajaran berharga untuk masa depan. Ketujuh, sebagai Menteri Pertahanan, beliau merasa terhormat bisa berkontribusi pada keamanan negara. Meskipun kalah dalam Pilpres 2019, Presiden Jokowi memberikan kepercayaan kepada beliau untuk memimpin kementerian ini. Dalam posisi ini, fokus utama beliau adalah modernisasi alat utama sistem persenjataan. Kita semua tahu, teknologi pertahanan yang canggih sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara. Beliau berkomitmen untuk meningkatkan kualitas alutsista kita, mulai dari pesawat tempur hingga kapal perang. Dengan kerjasama internasional dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri, kita berupaya menciptakan kekuatan yang lebih tangguh. Setiap langkah yang diambil bertujuan untuk memastikan bahwa TNI siap menghadapi tantangan masa depan. Keamanan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Bersama, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih aman dan berdaulat. Kedelapan, saya ingin berbagi sedikit tentang perjalanan saya sebagai pengusaha. Di luar dunia politik, saya telah membangun bisnis yang berfokus pada pertanian, kehutanan, tambang, dan logistik. Setiap sektor ini memiliki tantangan dan peluangnya sendiri. Misalnya, di bidang pertanian, saya percaya bahwa inovasi teknologi dapat meningkatkan hasil panen dan keberlanjutan. Di kehutanan, kami berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi. Sementara itu, di sektor tambang, kami menerapkan praktik yang ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif. Dan dalam logistik, kami terus berupaya meningkatkan efisiensi agar produk kami sampai ke konsumen dengan cepat dan aman. Bisnis saya tidak hanya beroperasi di Indonesia, tetapi juga menjangkau beberapa negara lain. Setiap langkah yang diambil adalah bagian dari visi untuk menciptakan dampak positif, baik bagi masyarakat maupun lingkungan. 9. Menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia adalah sebuah tanggung jawab besar yang saya sambut dengan penuh semangat. Kemenangan ini bukan hanya hasil dari kerja keras, tetapi juga dukungan luar biasa dari masyarakat. Saya percaya, keberhasilan ini mencerminkan harapan rakyat untuk perubahan yang lebih baik. Strategi saya selama kampanye adalah merangkul semua kalangan, dari petani hingga pengusaha, dari pemuda hingga orang tua. Saya ingin mendengar suara semua orang, karena setiap pendapat itu penting. Kedepan, fokus saya adalah membangun ekonomi yang inklusif, meningkatkan pendidikan, dan menjaga stabilitas politik. Bersama, kita akan mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Visi kepemimpinan Prabowo sangat jelas, kemandirian bangsa. Dalam pandangannya, ketahanan pangan adalah fondasi utama. Bayangkan, sebuah Indonesia yang mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri, tanpa bergantung pada impor. Ini bukan sekadar mimpi, tetapi sebuah keharusan. Selain itu, ketahanan energi juga menjadi fokus. Kita harus berinvestasi dalam sumber energi terbarukan agar tidak terjebak dalam ketergantungan energi fosil. Dan yang tak kalah penting, pertahanan. Sebuah bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu melindungi diri. Dengan visi ini, Prabowo mengajak kita untuk bersatu membangun Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan berdaya saing. Mari kita wujudkan bersama. Kesimpulannya, Prabowo Subianto adalah sosok yang kontroversial namun berpengaruh besar dalam sejarah modern Indonesia. Dari seorang prajurit hingga pemimpin bangsa, perjalanan hidupnya mencerminkan keteguhan dan ambisinya untuk terus berkontribusi bagi negara. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Setiap detik yang Anda habiskan di sini sangat berarti bagi saya dan perkembangan channel ini. Dukungan Anda, baik itu melalui komentar, like, atau share, membantu saya untuk terus berkarya dan menghadirkan konten yang lebih menarik. Saya percaya bahwa setiap video yang kita buat bersama adalah langkah menuju komunitas yang lebih kuat. Jadi, jika Anda menikmati apa yang Anda lihat, jangan ragu untuk like dan share video ini.
Dan pastikan untuk subscribe agar Anda selalu mendapatkan update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.